Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan bab 4 ini pada kalkulus dalam fungsi vektor. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah fungsi yang ekuivalen. Nah, jika kita memiliki dua buah fungsi vektor, misalkan fungsi ft dan fungsi gt, kedua fungsi ft dan gt ini disebut ekuivalen jika fungsi ft dan fungsi gt menjelajahi suatu lengkungan C yang sama dengan arah yang sama. Jadi di sini ada dua syarat fungsi itu ekuivalen. Yang pertama adalah dia menjelajahi lengkungan C yang sama, artinya lengkungannya sama. Dan yang kedua syaratnya adalah arahnya pun harus sama. Contohnya, misalkan ft-nya adalah A cos TI ditambah A sin TJ, di mana T-nya dari 0 sampai V. Ekuivalen dengan GT sama dengan min TI ditambah akar A kuadrat minus T kuadrat J, di mana T-nya dari minus A sampai A. Grafik dari fungsi ft dan gt ini sudah kita bahas di contoh sebelumnya, yaitu di soal nomor 3 dan nomor 5. Silahkan kalian bisa lihat kembali. Nah, grafiknya adalah seperti ini. Baik ft maupun gt, dia sama-sama berupa grafik yang merupakan lengkungan C setengah lingkaran, yang dimulai dari titik A, 0, lalu dia ke atas ke 0, A dan berakhir di minus A, 0. Seperti ini. Jadi di sini kedua syarat memenuhi. Yang pertama lengkungannya sama, dan yang kedua adalah arahnya pun sama. Oke, maka kita bisa nyatakan bahwa fungsi ft dan fungsi gt itu ekuivalen. Selanjutnya norm. Nah, misalkan ft itu sama dengan f1ti ditambah f2tj ditambah f3tk. Maka norm atau panjang dari ft itu adalah, nah ini adalah notasi dari panjang, maka panjang dari ft itu sama dengan akar f1t kuadrat ditambah f2t kuadrat ditambah f3t kuadrat. Seperti mencari panjang pada vektor pada umumnya ya. Nah, kemudian ada beberapa sifat. Misalkan kita memiliki dua buah fungsi vektor, ft dan gt. Dengan ft sama dengan f1ti ditambah f2tj ditambah f3tk, dan gt sama dengan g1ti ditambah g2tj ditambah g3tk. Maka berlaku beberapa sifat berikut. Yang pertama adalah ft.gt, ini adalah dot produk dari dua buah vektor, maka kita tinggal mengoperasikan sesuai dengan dot produk. Maka kita kalikan masing-masing komponennya menjadi f1t dikalikan g1t ditambah f2t dikalikan g2t ditambah f3t dikalikan g3t, atau sama dengan panjang ft dikalikan panjang gt cos alfa. Misalkan ini adalah sudut antara vektor ft dan vektor gt. Oke, selanjutnya yang kedua itu adalah ketika ft dan gt kita cross produkkan, maka berlaku aturan cross product pada vektor. Maka hasilnya seperti ini ya. Ini merupakan determinan orde 2. Yang jangan salah itu adalah tandanya. Plus untuk I, minus untuk J, dan plus untuk K. Dan yang ketiga itu adalah perkalian dengan skalar C. Misalkan kita memiliki C skalar, maka kedua fungsi ini kita dapat jumlahkan atau kurangkan. Maka kita tinggal mengalikan dengan skalar C. Sama dengan C dikalikan f1t plus minus g1t
untuk komponen I ditambah C dikalikan F2T plus minus G2T untuk komponen J ditambahkan C dikalikan F3T plus minus G3T untuk komponen K, di mana C-nya itu adalah suatu konstanta, merupakan bilangan skalar. Selanjutnya adalah limit. Oke, definisi untuk limit ini sama dengan definisi limit pada bilangan real. Maka kita akan menggunakan definisi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi saya tidak akan mengulang ini ya. Nah, yang saya akan bahas adalah teorema pada limit yang berkaitan dengan fungsi vektor. Nah, misalkan Ft merupakan fungsi vektor, di mana Ft sama dengan F1Ti ditambah F2Tj. Nah, Ft mempunyai limit di A jika dan hanya jika F1T dan F2T mempunyai limit di A. Sehingga limit T menuju A untuk fungsi Ft itu sama dengan limit T menuju A F1T pada komponen I ditambah limit T menuju A F2T untuk komponen J. Nah, ini berlaku juga pada R3. Ketika R3 maka ditambahkan F3T K. Begitupun limitnya nanti ditambahkan limit T menuju A F3T K. Jadi di sini pada teorema ini suatu fungsi Ft akan memiliki limit ketika T menuju A jika masing-masing komponennya dia memiliki limit. Jika tidak, maka dia tidak memiliki limit. Karena di sini adalah dia mempunyai limit di A jika dan hanya jika. Artinya di sini adalah syarat mutlak. F1T dan F2T-nya mempunyai limit pula di A. Jika salah satunya tidak memiliki limit, maka Ft ini tidak mempunyai limit di titik A. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal terkait dengan limit di fungsi vektor. Hitunglah limit pada fungsi vektor berikut jika ada. Jika tidak ada, berikan alasannya. Ini soal nomor 1, nomor 2, dan ini nomor 3. Oke, kita akan bahas satu persatu. Soal nomor 1 adalah limit T menuju minus 3 untuk fungsi I dan J seperti ini ya. Maka dari fungsi ini kita tuliskan masing-masing limit per komponen. Jadi di sini kita tuliskan limit T menuju minus 3 untuk komponen I ditambah limit T menuju minus 3 untuk komponen J. Kita selesaikan masing-masing per komponen. Oke, maka untuk yang komponen I kita bisa memfaktorkan yang atas, yaitu T kuadrat minus 9. Itu menjadi T minus 3 dikalikan T plus 3. Ini ya. Lalu yang bagian J, T kuadrat ditambah T minus 6 difaktorkan juga menjadi T plus 3 dikalikan T minus 2. Dan yang penyebutnya juga difaktorkan menjadi T plus 3 dikalikan T minus 3. Oke, maka kita selesaikan masing-masing. Untuk bagian yang I, maka dia menjadi T minus 3 I, lalu yang bagian J ini dicoret, maka tinggal T minus 2 dibagi T minus 3. Nah, sekarang limit T menuju minus 3, T minus 3I, artinya di sini hasilnya adalah min 3 minus 3, artinya sama dengan minus 6. Lalu yang bagian J, ini adalah limit T menuju minus 3, T minus 2 per T minus 3. Maka minus 3 dikurangi 2 dibagi dengan minus 3 dikurangi 3. Hasilnya adalah minus 5 per minus 6, atau menjadi 5 per 6J. Maka hasilnya berupa vektor minus 6I ditambah 5 per 6J. Jadi pada dasarnya kita mengoperasikan limit seperti yang sudah kalian pelajari. Hanya kita bagi pengerjaannya
per komponen I dan J. Seperti itu. Selanjutnya soal nomor 2. Limit T menuju 0 untuk sin T per TI ditambah T per eksponen T J. Oke, langkah pertama adalah kita membagi untuk masing-masing komponen. Maka hasilnya seperti ini ya. Limit T menuju 0 sin T per T I pada komponen I ditambahkan limit T menuju 0 T dibagi eksponen T untuk komponen J. Oke, sekarang kita selesaikan masing-masing. Untuk yang bagian komponen I, limit T menuju 0 sin T per T. Jika kita substitusikan nilai T sama dengan 0, maka sin 0 dibagi 0. Sin 0 itu adalah 0 dibagi dengan 0. Artinya ini adalah bentuk dari 0 per 0. Jadi sin 0, 0 dibagi dengan T-nya 0, maka bentuknya 0 per 0. Bentuk 0 per 0 sudah kita pelajari bersama, kita bisa gunakan kaidah L'Hopital. Maka kita bisa turunkan bagian pembilang maupun bagian penyebutnya. Turunan dari sin T itu adalah cos T, dan T diturunkan adalah 1. Maka cos T itu adalah cos 0, yaitu 1, dibagi dengan 1. Maka hasil dari limit pada komponen II ini adalah 1 per 1, yaitu 1. Oke, di sini dituliskan I, 1I. Ditambahkan dengan limit T menuju 0, T dibagi eksponen T. Kalau kita substitusikan T sama dengan 0, artinya 0 dibagi eksponen 0. Eksponen 0 itu adalah 1. Maka 0 per 1 itu adalah 0. Maka di sini jawabannya adalah I ditambahkan 0J. Maka sama dengan I saja. Oke, yang terakhir adalah soal nomor 3, yaitu limit T menuju 0 dari kanan untuk fungsi ln T kuadrat, T ln T. Di sini penulisannya agak berbeda dengan soal 1 dan kedua. Jadi, penulisan fungsi vektornya di sini menggunakan komponennya. Jadi, tidak dituliskan I dan J-nya, tapi maksudnya sama saja. Maka, untuk menyelesaikan soal limit seperti ini, kita tuliskan limit ini ke dalam komponennya masing-masing. Contohnya di sini adalah limit T menuju 0 dari kanan, ln T kuadrat, artinya ini adalah untuk elemen I. Dan yang kedua, itu adalah limit T menuju 0 dari kanan, T ln T, ini untuk komponen J. Selanjutnya, kita selesaikan masing-masing. Kita selesaikan untuk yang I dulu. Nah, di sini yang diminta adalah limit ln T kuadrat. Maka kita harus ingat grafik dari ln. Untuk mengingatkan, ini adalah grafik dari ln. Oke. Nah, yang diminta adalah limit T menuju 0 dari kanan. Artinya, dia ke bawah. Menuju minus tak hingga. Oke. Nah, yang diminta adalah ln T kuadrat. Maka, limit T menuju 0 dari kanan untuk ln T kuadrat itu adalah menuju minus tak hingga. Dia ke bawah. Karena dia menuju 0 dari kanan. Dia ke bawah. Artinya minus tak hingga. Artinya limit tersebut tidak ada karena angkanya dia tidak eksak. Karena salah satu bagian dari limit, yaitu komponen I, limitnya tidak ada, maka kita bisa simpulkan bahwa limit keseluruhan dari fungsi vektor ini itu tidak ada. Karena berdasarkan teorema yang tadi sudah kita bahas, bahwa limit suatu vektor akan ada jika dan hanya jika semua limit pada komponennya itu ada. Kita lanjutkan pada kekontinuan. Definisinya hampir sama dengan pada fungsi bilangan real. Yang pertama adalah Ft itu kontinu di A elemen domain F jika limit T menuju A pada Ft itu sama dengan Fa. Maksudnya di sini
Ft akan kontinu di titik A, elemen dari domain, ketika limit T menuju A-nya itu sama dengan nilai dari fungsinya pada titik A. Jadi di sini limit T menuju A itu sama dengan nilai fungsi pada titik A. Lalu definisi yang kedua, fungsi vektor Ft itu akan kontinu pada himpunan A elemen real jika Ft kontinu di setiap titik pada himpunan A. Jadi di sini fungsi Ft itu kontinu jika pada fungsi tersebut dia kontinu pada setiap titik pada himpunan A atau pada selang A, elemen real. Nah, terdapat teorema fungsi Ft sama dengan F1Ti ditambah F2Tj ditambah F3Tk itu kontinu pada B, himpunan bagian dari domain F, jika dan hanya jika F1T, F2T, dan F3T semuanya kontinu pada B. Artinya di sini, suatu fungsi Ft itu akan kontinu jika F1, F2, dan F3 semuanya kontinu pada daerah B, di mana daerah B ini adalah himpunan bagian dari domain F. Oke, setelah kontinu kita beralih ke turunan. Nah, definisinya kita misalkan Ft sama dengan F1Ti ditambah F2Tj ditambah F3Tk. Nah, ini ada penurunannya. Sepertinya saya sudah tidak usah bahas ini ya, karena hampir sama dengan di bilangan real. Nah, pada intinya, ketika kita memiliki fungsi Ft, seperti yang di atas ini, nah, maka turunannya bisa kita tuliskan F aksen T, itu sama dengan turunan masing-masing komponennya. Jadi di sini F aksen T itu sama dengan F1 aksen T I ditambah F2 aksen TJ ditambah F3 aksen T K. Jadi kita turunkan pada masing-masing komponennya. Oke, contohnya. Diketahui Ft sama dengan 2T ditambah 3 kuadrat I dikurangi eksponen 2T J. Yang diminta, tentukan turunan pertama pada titik 0 dan turunan kedua pada titik 0. Jadi ini adalah yang diminta turunan pertama dan yang ini adalah turunan kedua. Semuanya pada titik 0. Maka bisa kita jawab. Nah, notasi ini itu artinya sama dengan F aksen T. Jadi penulisan lain untuk turunan pertama bisa dituliskan seperti ini, bisa juga dituliskan F aksen T. Mungkin yang lebih familiar adalah F aksen T. Nah, maka untuk mencari F aksen T, kita turunkan masing-masing komponennya. Ft-nya adalah ini. Maka kita turunkan komponen I-nya dulu. Maka 2 dikalikan 2T ditambah 3 pangkat 1, bagian yang ini. Lalu kita kalikan dengan turunan dalamnya, yaitu 2. Maka di sini adalah 2 dikali 2 dikalikan 2T plus 3I. Selanjutnya untuk elemen J, kita turunkan juga minus eksponen 2T. Maka 2T ini ke depan, turunannya yaitu 2 minus 2 eksponen 2T. Jadi turunan pertama untuk Ft ini adalah 8T ditambah 12I minus 2 eksponen 2T J. Oke, maka setelah kita mengetahui turunan pertamanya, kita diminta adalah mencari turunan pertama pada titik 0. Maka kita substitusikan nilai T sama dengan 0. Maka kita peroleh adalah 12I dikurangi 2J. Jadi kita tinggal substitusikan nilai T sama dengan 0. 8 kali 0 ditambah 12 untuk elemen I, maka hasilnya adalah 12I. Lalu minus 2 eksponen 2 dikalikan 0. Artinya eksponen 0 dikalikan dengan minus 2. Eksponen 0 adalah 1, maka hasilnya adalah min 2J. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan untuk turunan keduanya di titik 0.
Maka kita cari turunan kedua. Untuk mencari turunan kedua, maka kita turunkan dari turunan pertama. Maka hasilnya adalah 8T plus 12I kita turunkan menjadi 8I. Lalu minus 2 eksponen 2T kita turunkan menjadi minus 4 eksponen 2TJ. Oke, maka turunan kedua di titik 0 kita tinggal mensubstitusikan nilai T sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 8 minus 4J. Oke, jadi secara garis besar untuk mencari turunan pada fungsi vektor mirip seperti pada fungsi bilangan real. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Diketahui Ft sama dengan cos 2Ti ditambah eksponen Tj. Diminta menentukan yang A F aksen T dan F double aksen T. Artinya kita diminta mencari turunan pertama dan turunan kedua dari Ft. Dan yang B ditanyakan sudut antara F aksen 0 dan F double aksen 0. Jadi diminta adalah mencari sudut antara turunan pertama dan turunan kedua di titik 0. Oke, kita jawab satu persatu. Yang pertama, turunan pertama. Kita tinggal menurunkan masing-masing komponen, baik di I maupun di J. Komponen I pada Ft itu adalah cos 2T. Kita turunkan menjadi turunan cos itu adalah min sin. Maka menjadi min 2 sin 2T. I ditambah turunan dari eksponen T itu adalah eksponen T lagi. Jadi ini adalah turunan pertamanya. Kemudian untuk mencari turunan kedua, maka kita turunkan dari turunan pertama. Hasilnya adalah ini. Turunan dari sin itu adalah cos, maka kita kalikan dengan turunan dalamnya menjadi minus 4 cos 2T I ditambahkan eksponen Tj. Karena turunan dari eksponen T tetap eksponen T. Oke, sekarang kita akan menjawab yang bagian B, yaitu mencari sudut antara F aksen dan F double aksen pada titik 0. Langkah pertama adalah kita mencari dulu nilai dari F aksen 0 itu berapa dan pada F double aksen 0 itu berapa. Nah, di sini kita tinggal substitusikan T sama dengan 0. Maka F aksen T sudah kita cari, kita substitusikan nilai T sama dengan 0. Maka hasilnya adalah min 2 sin 2 kali 0 atau min 2 sin 0. Maka hasilnya adalah sin 0 itu adalah 0. Jadi 0i ditambah eksponen 0j. Eksponen 0 itu adalah 1. Maka di sini hasilnya adalah F aksen 0 itu adalah 1j. Yang kedua, kita cari F double aksen 0 dari sini. Min 4 cos 2 kali 0, artinya cos 0. Cos 0 adalah 1 dikalikan minus 4. Maka hasilnya adalah minus 4i. Ditambah eksponen 0, yaitu 1. Maka plus j. Jadi ini adalah nilai dari turunan pertama dan turunan kedua pada titik 0. Nah, kita yang diminta adalah sudut. Maka kita gunakan aturan dari dot product untuk mencari sudut. Yaitu ketika kita memiliki vektor, maka untuk mencari cos theta atau sudutnya itu adalah F aksen 0 kita dot produkkan dengan F double aksen 0 karena kita akan mencari sudut antara F aksen 0 dan F double aksen 0 dibagi dengan panjang masing-masing dikalikan. Maka hasilnya kalian bisa substitusikan, itu hasilnya adalah 1 per akar 17. 1 diperoleh dari perkalian dot produk dari F aksen 0 dan F double aksen 0. Ini komponennya adalah 0,1 karena di sini hanya j, dan pada F double aksennya itu adalah min 4,1. Maka kita kalikan 0 dikalikan minus 4 ditambah 1 dikalikan 1, maka hasilnya adalah 1. Oke, yang ini ya. Lalu dibagi dengan akar 17, ini diperoleh dari panjang. Mencari panjang adalah akar dari 0 kuadrat
ditambah 1 kuadrat untuk yang F aksen, dan yang F double aksen maka akar dari minus 4 kuadrat ditambahkan 1 kuadrat, maka 1 dikalikan akar 17, hasilnya adalah akar 17. Ini adalah nilai dari cos tetanya. Nah, yang kita cari itu adalah sudutnya alias tetanya. Maka tetanya kita gunakan arcus cosinus 1 per akar 17. Berikut sedikit penjelasan mengenai arti geometris dari turunan. Misalkan kita memiliki fungsi vektor dengan domain di selang tutup A sampai B. Atau di sini T-nya didefinisikan dari A sampai B. Maka jika kita gambarkan di R3, kita bisa melihat di sini misalkan terdapat ft fungsi T. Ini adalah titiknya di titik P. Lalu terdapat fungsi lain, misalkan fungsi T plus H. Di sini perbedaannya adalah di sini adalah pada T, sedangkan di sini adalah T plus H. Artinya ada penambahan waktu. Jika T itu kita misalkan dengan waktu. Maka di sini ada selisih Ft plus H dengan Ft. Nah, yang garis miring ini. Atau dengan aturan segitiga pada vektor, kita bisa mengetahui bahwa jika dari titik pusat ke titik P adalah Ft, dan dari titik pusat ke titik ini adalah Ft plus H, maka dari titik P ke titik sini adalah pengurangan, yaitu Ft plus H dikurangi Ft. Oke. Nah, maka vektor Ft plus H dikurangi Ft dibagi H, jika H-nya lebih besar dari 0, dan H itu adalah lebih besar dari 0, searah dengan vektor Ft plus H dikurangi Ft, maka jika H-nya menuju 0, artinya jarak antara P dengan titik ini adalah semakin kecil, misalkan, maka limit H menuju 0 untuk Ft plus H minus Ft per H itu adalah turunan atau F aksen T yang merupakan vektor singgung pada kurva C di titik P pada saat T-nya elemen dari domain F. Jadi, jika H-nya itu mendekati 0 alias H-nya semakin kecil, jaraknya semakin kecil, maka F aksen T itu merupakan vektor singgung pada lengkungan C di titik P. Dengan kata lain, arti geometris dari F aksen T atau turunan pada fungsi vektor itu adalah vektor singgung pada titik P. Nah, maka di sini titik P tadi kita bisa mencari yang namanya persamaan dari garis singgung. Nah, persamaan garis singgung pada kurva C pada titik P yang dilihat pada garis ini adalah garis singgung. Jadi misalkan ini adalah kurva C dan ini adalah titik P, maka kita bisa membuat garis singgung yang melalui titik P. Nah, persamaan garis singgung pada kurva C pada titik P itu adalah xt sama dengan ft0 ditambah t f aksen T0. Artinya kita mencari dulu di sini yang namanya T0 itu adalah kapan T itu berada pada titik P. Jadi kita harus mencari tahu dulu titik T yang tepat supaya pada vektor tersebut tepat pada titik P. Atau kita bisa tuliskan dalam komponennya, persamaan garis singgung itu adalah x, y, z yang bisa kita jabarkan sebagai F1T0, F2T0, F3T0 ditambahkan dengan T dikalikan F1 aksen T0, F2 aksen T0, F3 aksen T0. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh soal. Selanjutnya, contoh soal. Diketahui Ft sama dengan cos Ti ditambah sin Tj ditambah Tk. Yang ditanyakan adalah tentukan persamaan garis singgung di titik P dengan koordinat minus 1, 0, pi. Oke, kita jawab bersama. Langkah pertama adalah kita menentukan T0, yaitu waktu saat P tercapai.
Maksudnya adalah kita mencari di T berapakah fungsi ft itu sampai di titik P. Itu dinamakan dengan T0. Jadi caranya adalah kita dengan melihat titik P, yaitu min 1,0, pi, dan lihat fungsi ft-nya. Nah, sekarang kita cari nilai T berapa yang sesuai dengan titik P ini. Contohnya dari komponen I, cos T, I. Jadi komponen I itu adalah fungsinya cos T. Ternyata hasilnya adalah minus 1. Artinya nilai T berapa sih yang hasilnya sama dengan minus 1? Maka T-nya yang cocok adalah pi. Jadi cos pi itu adalah minus 1. Oke, selanjutnya pada J. Sin T sama dengan 0. Ternyata sin pi pun sama dengan 0. Lalu dari komponen K, T sama dengan pi. Maka jelas di sini T adalah pi. Oke, jadi T0 ini kita cari pada saat T berapa supaya sama pada titik P. Oke, maka kita bisa menetapkan bahwa T0 adalah pi. Selanjutnya, kita cari turunan pertama dari ft, yaitu minus sin TI ditambah cos TJ ditambah K. Oke, kita tinggal turunkan dari ft ya. Selanjutnya, kita cari nilai f aksen pada titik T0. Maka kita cari f aksen pi. Kita substitusi nilai T sama dengan pi. Maka hasilnya adalah min sin pi, yaitu 0i, ditambah cos pi j, alias minus 1j, ditambah k, yaitu tambah k. Maka hasilnya adalah komponen 0, min 1, 1. Selanjutnya, kita substitusikan untuk fp. Artinya pada ft kita cari nilai ketika t-nya sama dengan pi. Kita substitusikan ke ft. Maka hasilnya adalah cos pi alias minus 1i ditambah sin t, yaitu sin pi, yaitu 0j, ditambah tk, yaitu pi k. Maka koordinatnya atau komponennya itu adalah min 1, 0, pi. Oke, selanjutnya baru kita mencari persamaan parameter garis singgung di titik P. Menggunakan persamaan xt sama dengan ft0 ditambah t dikalikan f aksen t0 dengan t0-nya adalah pi. Maka kita substitusikan di sini adalah xt sama dengan f pi ditambah t v aksen pi. Maka kita substitusikan hasil yang tadi kita sudah peroleh di sini. fp itu adalah min 1, 0 pi ditambah t dikalikan f aksen v, yaitu 0, min 1, 1. Maka hasilnya adalah x sama dengan min 1, y sama dengan min t, dan z sama dengan pi plus t. Jadi dihasilkan dari sini. X itu adalah min 1 ditambah t dikalikan 0. Maka hasilnya adalah x sama dengan min 1. Lalu untuk yang y, 0 ditambah t dikalikan minus 1. Maka hasilnya adalah y sama dengan min t. Dan untuk z, pi ditambah t dikalikan 1. Maka hasilnya z sama dengan pi ditambah t. Atau kita bisa nyatakan dalam persamaan, yaitu xt sama dengan min i, min tj ditambah pi plus t k. Ini adalah persamaan garis singgung di titik P dengan koordinat min 1, 0, pi dengan ft-nya adalah ini. Oke.